Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Edelweiss, apa kabar semuanya? Baik. Semoga semua dalam keadaan sehat senantiasa. Terima kasih kepada para pengunjung, sahabat Edelweiss yang telah mau bergabung dalam acara talk show kita dengan tema mengenal lebih jauh apa itu hipospadia. Baiklah teman-teman, di samping saya sudah ada narasumber kita dengan izin dok, dengan Dr. Dian Adisya Putra, bedah anak, konsultan urologi anak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar dok? Sehat dok? Alhamdulillah sehat, walaupun masih ada batuk-batuk dikit. Baik dok, pada siang klinik sore hari ini kita membahas tentang mengenal lebih jauh apa itu hipospadia dok. Nah, sahabat Edelweiss mungkin masih banyak nih yang belum tahu apa itu hipospadia. Baiklah dok, kita mulai saja. Kira-kira hipospadia itu apa ya dok? Ya, baik, terima kasih. Baik ayah bunda, kepada seluruh pengunjung rumah sakit Edelweiss. Jadi hipospadia itu adalah suatu kelainan bawaan ya yang terjadi pada penis anak, yaitu saluran kencing tidak berada pada kepala kemaluan, tetapi saluran kencing itu berada di bawah batang kemaluan. Nah, dan dapat juga disertai dengan bentuk kemaluan yang bengkok ke arah bawah, dan juga dapat disertai dengan kulit kelamin yang bagian atas berlebihan. Mungkin sering kita atau beberapa kali pernah mendengarkan ada bayi yang lahir dengan yang sudah disunat, katanya disunat jin. Ya, mungkin pernah mendengarkan kata-kata yang seperti itu. Nah, kondisi seperti itu adalah kondisi hipospadia. Di gambar yang sebelah kanan itu adalah suatu bentuk kelamin anak laki-laki yang normal, di mana saluran air kencingnya bermuara di daerah kepala kemaluan. Sedangkan yang sedang kita bicarakan adalah yang bagian tengah, di mana saluran air kencingnya berada di bagian bawah, tidak berada di kepala kemaluan. Sedangkan ada suatu kondisi yang sangat jarang, kebalikan dari hipospadia, namanya adalah epispadia. Ya, nah, secara umum hipospadia itu banyak tipenya, seperti ayah bunda lihat dan para pengunjung semuanya dapat saksikan di layar yang sebelah kiri. Itu adalah tipe-tipe dari hipospadia atau tempat-tempat lubang air kencing yang mungkin akan terjadi pada kondisi hipospadia. Ya, kita bagi menjadi 3 tempat, yaitu pertama anterior, middle, ataupun yang posterior. Yang paling banyak adalah bagian anterior, kemudian beralih ke yang middle dan posterior. Ini sekilas dari hipospadia. Baiklah dok, mungkin bunda-bunda sudah tahu ya, kalau hipospadia itu ternyata intinya saluran kencing yang tidak terletak pada tempatnya. Nah, biasanya terletak di bagian bawah, begitu ya dok ya? Ya, betul sekali, berada di bagian bawah batang kemaluan. Ya, baik dok. Nah dok, mungkin bunda-bunda masih banyak bertanya nih dok, bagaimana sih dok gejala awal saat anak mengalami hipospadia dok? Ya, baik. Jadi anak-anak atau bayi yang lahir dengan hipospadia itu jarang mengalami keluhan. Tetapi yang harus diperhatikan adalah mungkin kalau lahir di fasilitas kesehatan bisa langsung terdiagnosis pada saat bayi tersebut lahir, di mana bentuk kemaluan yang tidak sesuai dengan penis normal. Di situ tampak bentuk kemaluan yang tidak normal, di mana muara saluran air kencingnya berada di bawah kemaluan, batang kemaluan, kemudian kulit kepala kemaluan yang sudah yang berlebihan sehingga tampak seperti sudah disunat. Jadi kita baru bisa mengetahui pasien atau anak dengan hipospadia cukup melihat gejala klinis seperti ini, dan rata-rata hampir semua anak tidak memiliki gejala sama sekali. Jadi kalau hampir semua orang tua bisa mengetahui, rata-rata datang dengan kondisi kenapa ya bentuk kemaluan anak saya bisa seperti ini. Nanti konsultasi,
kita lakukan evaluasi, kemudian kita diagnosis sebagai hipospadia, kemudian kita tentukan tipe termasuk penanganannya. Baiklah dok, intinya tetap harus datang ke Paskes dulu ya dok ya, minimal seperti itu ya dok ya. Jika sudah terlihat gambaran alat kemaluannya seperti digambar ini ya dok. Baik dok. Nah dok, mungkin sahabat Edelweiss, ayah bunda, mungkin ada bertanya dok. Nah, apakah pada saat kehamilan hipospadia itu bisa terdeteksi dok? Ya, baik. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk hipospadia sampai saat ini baru bisa diketahui pada saat lahir. Jadi pada saat lahir dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan, apakah itu bidan, kemudian dokter, di situ baru bisa ketahuan apakah ini ada kondisi hipospadia atau tidak. Sedangkan untuk pemeriksaan pada saat prenatal atau sebelum lahir itu sangat sulit sekali untuk menentukan apakah ada kelainan hipospadia atau tidak. Kalau dikatakan bisa, tetapi sulit sekali. Rata-rata dilakukan oleh dokter kebidanan, konsultan fetomaternal. Baik dok, jika ayah bunda nih dok dan sahabat Edelweiss sudah mengetahui nih anaknya hipospadia, kapan harus dibawa ke dokter dok? Pada saat usia berapa batasan maksimal anak baiknya dibawa ke dokter dok? Ya, baik. Kapan akan dibawa ke dokter? Kapan kita bisa melihat suatu kelainan? Jadi tidak ada batasan usia. Misalnya pada saat usia 1 hari lahir, oh ternyata ini ada suatu kelainan, ya sudah tinggal dibawa ke dokter bedah anak, kemudian kita evaluasi, ini adalah suatu kondisi hipospadia. Tetapi permasalahannya adalah kapan akan dilakukan tindakan operasi. Jadi bukan berarti usia 1 hari atau 2 hari bisa langsung kita lakukan tindakan operasi. Itu ada waktu optimal kapan kita bisa lakukan perbaikan pasien-pasien dengan hipospadia. Jadi tidak ada batasan waktu. Pada saat kita sudah mengetahui ada suatu kelainan pada kelamin seorang anak laki-laki, bisa langsung dibawakan ke poliklinik untuk dilakukan evaluasi. Ya. Baik dok, kalau untuk operasinya sendiri dok, untuk batasan umurnya atau umur yang paling baik dilakukan tindakan operasi itu menurut dokter di usia berapa ya dok, rentang waktu berapa? Ya, terima kasih. Untuk batasan usia yang paling muda atau optimum time-nya pada saat kita pertama kali lakukan tindakan operasi usia 6-9 bulan. Itu adalah waktu yang paling pertama kali kita bisa lakukan tindakan operasi. Mungkin ayah bunda dan pengunjung rumah sakit Edelweiss, kita bisa untuk tindakan operasinya ini, kita akan evaluasi apakah operasinya tindakan operasi 1 tahap atau operasi bertahap. Jadi bukan langsung jadi, karena pasien-pasien dengan hipospadia selain lubang kencingnya berada di bawah batang kemaluan, juga mengalami batang kemaluan yang bengkok ke arah bawah. Kemudian terdapat beberapa kelainan yang memang harus kita evaluasi lebih lanjut sebelum kita memulai untuk tindakan operasi. Saya akan perlihatkan beberapa kelainan yang mungkin akan terjadi pada pasien dengan hipospadia. Ini seperti saya katakan tadi, selain lubang air kencing yang berada di bawah batang kemaluan, tampak batang kemaluannya bengkok ke arah depan. Itu juga harus kita koreksi. Bagaimana caranya batang kemaluan nanti pada saat sudah dilakukan tindakan operasi, dia harus tegak lurus. Karena secara normal batang kemaluan itu tegak lurus. Karena itu nanti akan berfungsi pada saat seorang anak tersebut beranjak ke dewasa dan melakukan seksual aktif, batang kemaluan harus lurus. Kalau bengkok itu akan menimbulkan nyeri. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian kami, ya. Kalau kita lihat dari gambar A dan gambar B, mungkin kita memiliki interpretasi yang berbeda. Apakah seorang anak ini laki-laki atau perempuan? Ya, ini adalah kondisi pasien dengan hipospadia yang tipe berat. Nah, pada kondisi hipospadia yang tipe berat, kami akan melakukan pemeriksaan kromosom untuk menentukan apakah pasien ini laki-laki atau perempuan. Jangan sampai nanti anak laki-laki kita ubah menjadi perempuan, anak perempuan kita ubah jadi laki-laki. Jadi harus kita lakukan
pemeriksaan kromosom terlebih dahulu untuk menentukan secara gen dia 46XY atau 46XX. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan hormon. Kalau hormonnya normal, bisa kita langsung tindakan operasi sesuai dengan pemeriksaan kromosom. Tetapi kalau kadar hormon testosteronnya rendah, biasanya disertai dengan batang kemaluan yang imut atau kecil. Itu pun harus kita perbesar lagi. Karena tidak mungkin kita lakukan tindakan operasi dengan panjang batang kemaluan yang kecil. Jadi harus kita lakukan pemeriksaan hormon testosteron. Kalau memang rendah, kemudian panjang kemaluannya juga kecil, harus dilakukan penyuntikan hormon lebih kurang 2-4 kali, di mana nanti kita akan konsultasikan ke dokter endokrinologi anak. Jadi banyak sekali untuk tipe-tipe berat yang harus kita perhatikan sebelum tindakan operasi. Kalau hanya murni hipospadia, kita bisa langsung. Tetapi kalau disertai dengan kelainan yang lain seperti ini kita klasifikasikan sebagai seks ambigus. Jadi secara penampakan bingung nih laki-laki atau perempuan, ya sama seperti ini, laki-laki atau perempuan, tidak jelas. Makanya kita harus lakukan pemeriksaan kromosom, kemudian dilakukan pemeriksaan panjang batang kemaluan, apakah mikropenis atau tidak. Jangan sampai nanti kami salah melakukan tindakan operasi, laki-laki kita rubah menjadi perempuan, perempuan kita rubah menjadi laki-laki. Ya, mungkin itu dok. Baik dok, berarti kalau misalnya kondisi seperti ini agak sulit ya dok, membingungkan sekali ya dok bentuknya. Ternyata hipospadia itu tergantung grade-nya ya dok ya. Berarti yang hampir menyerupai vagina antara ada, ini kan hampir menyerupai vagina ya dok ya? Mungkin bukan menyerupai vagina dok ya, menyerupai bentuk kemaluan wanita. Oh iya, betul dok. Maka harus segera tetap dibawa ke dokter agar dicek dulu hormonalnya ya dok ya. Baik dok. Jadi kita evaluasi untuk menentukan secara genotip dia laki-laki atau perempuan. Baik dokter, siap dok. Nah mungkin dok ada pertanyaan lagi dok. Kalau yang kita bahas tadi kan antara bayi usia 6 atau rentang prasekolah ya dok. Nah apabila hipospadia ini dialami oleh dewasa dok, bagaimana dok? Misalnya umur 19 tahun atau 20 tahun, apakah ada tetap dilakukan tindakan operasi dok? Ya, pertanyaan cukup menarik. Apakah pada saat usia misalnya kita baru dapat pasien nih usia 19 tahun dan itu kejadian dok. Saya di rumah sakit yang lain sempat menangani pasien hipospadi usia 20 tahun. Ya, kenapa tidak dibawa? Satu, secara sosial tidak memiliki dana. Baik. Sehingga terlambat untuk ditangani. Nah, bagaimana pada kondisi hipospadia yang baru diketahui pada saat usia-usia yang sudah lanjut, pada saat usia dewasa, apakah harus diperbaiki? Tetap harus diperbaiki. Karena sesuatu yang tidak normal harus kita buat sebaik mungkin supaya menjadi normal. Tidak normal penuh, tetapi kita akan membuat semaksimal mungkin menjadi normal. Kenapa? Tidak mungkin kita biarkan seorang laki-laki untuk buang air kecil pancaran urinnya tidak ke depan, tetapi ke bawah. Tidak mungkin. Apalagi untuk yang muslim itu akan sangat sulit sekali, ya, karena akan mengotori celana segala macam untuk ibadah selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk seksual aktif, ya. Nah, pancaran sperma itu harus masuk ke dalam kemaluan wanita. Jadi pada pasien-pasien dengan hipospadia, kalau tipe ringan mungkin tidak perlu dilakukan tindakan koreksi hipospadia. Tetapi untuk tipe-tipe yang middle atau yang posterior, pada saat seksual aktif, sperma tidak akan bisa memasuki secara keseluruhan ke dalam kemaluan perempuan, sehingga akan menyulitkan untuk proses sperma masuk ke dalam vagina, selanjutnya uterus, dan melakukan proses pembuahan. Jadi kalau ditanya apakah pasien yang sudah dewasa dengan hipospadia yang baru teridentifikasi dengan berbagai macam masalah, tetap harus kita lakukan koreksi. Oke, baik dok, terima kasih. Dok, ada lagi nih pertanyaan dok. Nah, kalau pada anak-anak nih yang mengalami hipospadia, katanya memang tidak boleh disunat ya dok ya? Apakah itu benar dok? Ya,
Salah satu kontraindikasi mutlak untuk dilakukan sunat atau sirkumsisi adalah kondisi pasien dengan hipospadia. Tampak pada gambar di bagian depan kulit kemaluan itu sangat sedikit sekali, sedangkan kulit di bagian belakang itu sangat banyak. Jadi kalau dilakukan sirkumsisi pada pasien dengan hipospadia, maka seluruh kulit kepala kemaluan akan dibuang. Sedangkan kami ahli bedah anak membutuhkan kulit yang berada di belakang itu akan kita putar ke arah depan untuk sebagai bahan baku pembuatan saluran air kencingnya. Jadi kalau pasien sudah disunat sebelumnya, beberapa kasus juga saya sudah pernah mendapatkan, kita akan menggantikan bahan baku untuk pembuatan saluran air kencingnya bisa dari kulit sekitarnya, kemudian dari gusi, atau dari kulit mukosa saluran air kemih. Tetapi secara komplikasi itu akan lebih tinggi apabila kalau kita bisa menggunakan kulit dari kepala kemaluannya. Jadi disarankan kepada ayah bunda atau pengunjung rumah sakit Edelweiss, kalau misalnya kita sudah mengetahui nih anak kita mengalami hipospadia, mungkin tidak dipaksakan untuk dilakukan sirkumsisi karena akan menyulitkan untuk tindakan koreksi hipospadia selanjutnya. Ya. Baik dok, berarti memang disarankan jangan ya dok ya, supaya nanti tidak akan menyusahkan pada saat di refer atau tindakan operasi begitu ya dok ya. Oke, alhamdulillah dok, ini sudah di penghujung acara ya dok ya. Mungkin dari dokter sendiri, apakah ingin ada menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya kepada para sahabat Edelweiss kita yang saat ini berada di ruangan ini dok? Ya, anak-anak dengan hipospadia rata-rata minder semuanya ya. Kenapa? Karena pada saat usia-usia masuk sekolah, mereka itu sudah berusaha untuk mengetahui gender identity mereka, laki-laki atau perempuan. Terkadang, mohon maaf, mungkin kebudayaan di Indonesia yang namanya anak laki-laki pada saat buang air kecil mungkin bareng-bareng. Kok dia seperti ini? Kok saya seperti ini? Gitu. Bentuk kemaluan dia kok seperti ini? Kok saya seperti ini? Akhirnya apa? Minder. Dan bahkan ada yang tidak sekolah. Ada pasien saya yang mengalami masalah psikologis seperti itu. Ya, akhirnya apa? Kita bantu. Ya, kita bantu untuk mulai proses rekonstruksi. Minimal yang pertama kali adalah membuat batang kemaluan atau bentuk kemaluannya itu sama seperti anak laki-laki terlebih dahulu. Tidak untuk membuat saluran kencing langsung ke kepala kemaluannya. Karena dengan kita bantu tersebut, itu akan meningkatkan proses kepercayaan diri mereka. Ya, karena jangan sampai permasalahan hipospadia ini membuat mereka minder, tidak sekolah, kemudian ya secara perlahan-lahan menghancurkan masa depan mereka. Oke, sahabat Edelweiss, ayah dan bunda semuanya, mungkin secara kesimpulan saat ini adalah bahwa hipospadia itu, saya simpulkan saja ya dok ya. Nah, bahwa hipospadia itu adalah kelainan saluran kencing yang tidak pada tempatnya, yang merupakan bawaan lahir begitu ya dok ya. Nah, untuk gejalanya sendiri, tadi sudah di slide-nya sudah ditampilkan bahwa ada sedikit bengkok pada alat kemaluan, kemudian mungkin buang air kecilnya akan suka rembes kali ya dok ya. Nah, untuk ayah bunda, sahabat Edelweiss sekalian, lebih baik apabila ada gejala-gejala tersebut, maka berkonsultasilah kepada Dr. Dian Adi yang ada di Edelweiss ini. Alhamdulillah acara siang klinik kita pada sore hari ini mengenal lebih jauh hipospadia kita sudahi ya dok ya. Terima kasih Dr. Dian Adi Syaputra telah memberikan ilmunya kepada kita, kepada ayah bunda dan para pengunjung Edelweiss sore hari ini. Semoga berkah ya dok. Amin. Baiklah, mungkin kita sudahi saja acara sore siang klinik ini dengan saya mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.